Baik, kawan-kawan, terima kasih ya kepada teman-teman di Amarta Karya yang hari ini ada nobar rame-rame ya. Nonton bareng Indonesia Muda Club, kemudian juga di Pindad. Nah ini mungkin karena dia direktur maka anak buahnya disuruh semua, wajib. Enggak, bercanda. Tapi terima kasih kepada kawan-kawan Pindad yang juga sudah hadir untuk bergabung ya. Nah saya ingin tahu nih, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Saya ingin tahu dengan Sarif dulu nih, Sarif. Rif, bisa cerita nih, kenapa Sarif sampai masuk ke Antam, terus apakah memang karena anak tambang dulu, maksudnya Antam, aneka tambang, ya udah anak tambang, masuk tambang deh gitu, atau gimana? Ya, oke, berarti ini personal ya? Ya personal dong, oke. Kita mau ngilik-ngilik nih. Oke deh. Jadi berapa istri, berapa selingkuhan, oh bukan? Siap. Jadi memang bener ini Bang Arya, memang ya pertama karena memang kuliahnya di teknik pertambangan ya, jadi ya kita mau cari yang memang bisa mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari dan alhamdulillah Antam nih mau terima saya nih istilahnya untuk bisa bergabung dan tapi alhamdulillah sekali saya termasuk bersyukur dan bangga bisa masuk ke Antam ya. Pertama karena Antam nih BUMN, bicara BUMN ya kita kerja bukan hanya setiap kontribusi yang kita lakukan kan bukan cuma buat perusahaan tapi lebih jauh mau langsung nggak langsung kan pasti ke negara. Nah itu mungkin yang satu hal yang bikin saya tuh ya sampai sekarang ya karena saya dari lulus kuliah sampai sekarang masih di Antam, masih di BUMN. Nah jadi kalau bicara produk keren asli BUMN ya saya produk aslinya tapi kalau kerennya nggak tahu ya. Aslinya asli nih dari selesai kuliah langsung di Antam. Nah yang kedua juga uniknya Antam tadi karena dia punya beberapa komoditas dan itu membuat saya pengen ada pembelajaran gitu ya. Jadi pembelajaran buat saya karena pertama saya masuk di komoditas nikel, produksi nikel, kemudian saya pindah ke produksi alumina yang bauksit. Nah, sampai ke sini. Nah, itu juga Emang ada tantangannya kan Antam itu kan tambang kan nyangkul doang itu. Iya. Cuma kan beda, satu nyangkulnya cangkul pakai kecil gitu, ini cangkulnya pakai besar, korek gitu. Emang ada yang menarik gitu? Oh iya, nyangkul doang kok. Uniknya Antam tuh bukan cuma nambang, Mas. Gitu. Jadi uniknya Antam ya kita tadi integrasi ya dari eksplorasi, penambangan sampai pengolahan. Kebetulan saya di pertambangannya juga di bagian pengolahannya. Jadi gimana kita bisa mengolah hasil tambang tadi untuk menjadi produk yang punya value added lebih gitu. Nah itu punya keunikan tersendiri lah karena kan kalau ore atau biji nikel atau biji bauksit ini kan kita nggak bisa atur sebenarnya, maksudnya memang dari sananya udah sumber daya alam. Jadi ini keunikannya gimana bisa ngubah ini menjadi produk yang bisa diterima di pasar, itu sih uniknya. Aku menarik tadi, lu tadi ngomong bahwa kenapa, karena gue di BUMN ini menarik Bang, karena kami tidak hanya sekedar menguntungkan untuk perusahaan tapi menguntungkan untuk Indonesia. Emang lu cinta Indonesia gitu sampai gitu-gitu amat gitu? Insya Allah ya. Kan ini nilainya beda banget nih. Yang kerja di BUMN itu adalah beda loh di BUMN ini kerjanya. Karena apa? Kami kerja betul cari uang. Kami betul untuk produksi. Kami betul untuk membuat kaya perusahaan. Tapi ini untuk Indonesia gitu. Jadi merah putihnya kuat banget. Emang yang ngajarin siapa merah putih? Ya mungkin dari pribadi dan juga kita juga yang pertama kita ngerasa dari kampus lu kali. Enggak ya, semua sih sebenarnya karena kan ini kan gimana ya? Artinya kalau kita berasa di BUMN tuh rasanya berasa jadi pejuang, Bang. Oh, jadi pejuang. Jadi walaupun kita nggak bawa senjata kayak di Pindad gitu kan nembakin musuh enggak, tapi kita pejuang buat negara ini ya. Inilah mungkin jalannya kita kan bagaimana kita bisa memberi manfaat, sebenarnya itu sih poin kenapa kita hidup nih kan kita mau memberi manfaat. Jadi nanti menarik nggak untuk ke depan tambang yang lu lihat nih Antam ini bagaimana ke depannya? Yang lu lihat menariknya gitu. Antam ke depan nih insya Allah ini kan kalau kita lihat sumber daya nih nikel kita yang banyak ya dan juga permintaan pasar yang juga tinggi terutama tadi di baterai ya. Dan Antam ini mau ke arah sana istilahnya, mau jawab tantangan dari pasar itu. Saya yakin ini kedepannya nih kalau kita memang jalan semua proyek kita terutama di bagian nikel ini akan masa depan insya Allah cerah. Itu sih mungkin. Oke, makasih Rip. Saya mau ke ke kawan kita Rizka, ada Rizka dari Pindad. Riz, lu kok bisa jadi direktur Riz? Gimana caranya Riz? Apa yang lu lakuin sampai masih muda dulu gimana sih? Lu sampai ke BCG, aku dengar sampai BCG dan sebagainya. Kok bisa gitu loh? Bisa cerita nggak tentang pribadi lo?
Iya, sebelum dipindah saya di Boston Consulting, Bang. Ya. Nah, kebetulan dulu itu Boston Consulting tim yang membantu Kementerian BUMN menyusun strategi klaster industri pertahanan Indonesia, Bang. Ya. Dan dalam perjalanan itulah terjadi diskusi dan komunikasi dengan para stakeholder, dan mungkin para stakeholder melihat ini is a good potential opportunity yang bisa kita unleash di industri pertahanan kita, dan juga selaras dengan tadi saya sampaikan agenda besar dari pemerintah Pak Jokowi untuk menguatkan ketahanan pertahanan keamanan kita dan ketahanan pangan. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Bang. Namun ya actually saya punya passion di history, Bang. I have a big passion di history and military, so Pindad is kind of my swimming pool, Bang. Gitu ya. Oke, nah tapi waktu di BCG lo memang ini sangat concern dengan pertahanan. Industri pertahanan atau gimana? BCG Indonesia salah satu BCG yang mempunyai case study mengenai pertahanan, dan saya juga heavily sangat involved di tim itu. Gitu. Karena BCG di dunia juga sangat membantu beberapa strategi industri pertahanan baik di US maupun di Europe. BCG itu sangat involved, dan ketika di Indonesia ya alhamdulillah saya mendapatkan opportunity itu, dan akhirnya ya life took me here, Bang. Oke, terima kasih. Nah, ke Erman, lu kok bisa ngurusin vaksin gitu? Vaksin tuh gimana sih? Sampai lu tertarik, lu kan dari biologi dulu gitu. Kalau farmasi oke deh gitu. Gimana? Iya, Bang. Jadi Bang, dulu sebenarnya waktu SMA kita nggak ada niat ya Bang ya, menjadi peneliti vaksin. Waktu SMA kan pengennya sekolah di sekolah negeri, gitu ya, cepat kerja gitu ya Bang. Tapi ketika kemudian nyemplung nih di dunia biologi, ternyata saya membaca sesuatu yang sangat menarik, Bang. Ada pernyataan yang menyebutkan bahwa ada 2 intervensi utama yang mengakibatkan perubahan besar terhadap kesehatan dunia. Yaitu yang pertama adalah air bersih, dan yang kedua adalah vaksin. Nah, berdasarkan hal itu ternyata jadi tertarik, Bang. Wah, ternyata vaksin itu merupakan sesuatu yang sangat berdampak luas, bisa mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat global, karena bisa mencegah dari penyakit. Gitu Bang sebenarnya asal mulanya, sehingga tertarik meneliti vaksin. Sekarang posisi sekarang di Bio Farma apa tadi? Senior manager di R&D, Bang. Oh, R&D. Jadi lu dari awal masuk R&D terus? Enggak sih, Bang. Enggak. Jadi waktu pertama lulus, saya sebenarnya tidak masuk Bio Farma, Bang. Saya di swasta. Kebetulan juga sama di R&D di pengembangan vaksin, tetapi animal. Oh, animal. Kemudian di tahun berikutnya masuk ke Bio Farma. Saya tiap 3 tahun berpindah, Bang, di Bio Farma, alhamdulillah. Jadi dari mulai produksi vaksin bakteri, pertusis, difteri, hingga kemudian ke R&D kembali. Oke. Jadi alhamdulillah banyak pengalamannya, Bang. Pengalaman di R&D gitu ya. Betul. Nah ini kira-kira lu mencapai sang senior manager ini dalam berapa tahun? Saya pada waktu menjadi senior manager itu pada usia 33 tahun, Bang. Sampai sekarang senior manager terus? Iya. Wah, nanti saya ngomongin sama dirutnya deh, supaya cepat-cepat naik. Peneliti aja itu sih, lu sibuk sama vaksin mulu sih. Gak pernah ngobrol sama orangnya kali. Lu gak pernah ngobrol sama bos-bosnya, ngobrol sama vaksin mulu. Akibatnya begini lu jadi sibuk dengan vaksinnya. Siap, Pak. Ini ya, ini banyak tipikal peneliti ya begini. Mereka adalah orang-orang yang memang sibuk dengan penelitian, nggak pusing dengan karirnya. Yang penting apa? Yang penting gue lihat vaksin, gue langsung tertarik gitu. Langsung dia semangat total. Jadi setiap ada vaksin baru, jangan-jangan lu ini nih, apa namanya, langsung tertantang banget gitu. Betul, Bang. Tertantang. Kalau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tuh sangat menarik, Bang, karena gitu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, ini adalah petarung-petarung di ini ya, petarung-petarung peneliti ya, begini gayanya gitu. Nah, sekarang Indri nih, saya tanya Indri. Indri masih 28 tahun, masih muda sekali loh nih, Indri ini. 28 tahun dan sudah di RNI. Nah, RNI sekarang, kamu udah berapa lama di RNI? Kebetulan baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Ya. Baru 3 tahun sudah pegang proyek ini ya? Sebenarnya kalau pegang langsung enggak, karena saya sebelumnya di bagian di bagian keuangan, kemudian
mulai tahun ini saya kebetulan mendampingi salah satu direksi RNI Ya. yang kebetulan koordinator dalam food estate ini. Oke. Jadi saya pasti dibawa kemana-mana, dari situ saya dimasukkan ke tim Tim itu? sekalian. Oke. Iya. Jadi accounting ngurusin Sawah. sawah gitu ya. Terus kamu dapat apa? Gimana kamu accounting itunya gimana tuh? Padi-padinya gitu. Dulu dari UGM, Betul, langsung ke RNI. betul. Jadi kenapa sampai milih RNI? Mungkin salah satunya ya seperti yang dijelaskan Pak Syarif tadi ya, karena salah satunya BUMN. Saya yakin ketika saya bisa masuk di BUMN ya mungkin saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, tidak juga juga untuk negara sendiri. Oke, jadi tertarik dari ini kayaknya ini ya orang-orang BUMN ini semuanya berpikirnya bagaimana untuk bangsa Indonesia gitu ya. Akhlak. Merah putih banget gitu. Masih muda-muda aja udah merah putih banget nih, gimana seniornya nanti. Nah, kemudian tantangan apa yang kamu lihat bahwa oh saya di RNI nanti bakal begini deh saya gitu. Itu gimana tuh? Tantangannya sendiri karena sebenarnya RNI itu kan fokusnya di industri agroindustri gula. Betul. Sedangkan gula itu kalau kita lihat semakin kesini kan semakin sunset ya. Jadi mungkin banyak orang-orang yang mungkin mulai sekarang itu berpikir kayak mengurangi konsumsi gula gitu loh. Padahal sebenarnya gula juga banyak manfaatnya. Ada dari situ inovasi-inovasi itu terus kami lakukan di dalam RNI sendiri. Jadi bagaimana supaya kita memperkenalkan gula itu juga sebenarnya ada sehatnya loh. Bagaimana sampai gula bisa masuk ke masyarakat juga sehingga konsumsinya juga mencukupi untuk masyarakat. Oke. Jadi udah kebayang ya. Apakah mau jadi direktur keuangan atau bagaimana di RNI? Enggak. Setelah tahu food estate ini Mohon gimana? doanya. Masih pengen tertarik di finance atau gimana? Ya sebenarnya saya siap ditempatkan di mana. Kamu gaya pejabat banget gitu. Gaya politikus sih susah memang di BUMN nih. Saya siap ditempatkan di mana saja gitu. Harusnya kan ditargetin tuh mau jadi apa. Harus ditargetin, difokusin gitu kan.